Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aifa Terfinarni, NIM 21403032, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata kelola perusahaan. Istilah tata kelola perusahaan atau governance berasal dari Perancis, yaitu gouvernance, yang memiliki arti pengendalian. Menurut Komite Cadbury, tata kelola perusahaan adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan tersebut dapat mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham dan pihak lainnya yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Tentunya hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lainnya yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. Dasar hukum tata kelola perusahaan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 POJK.05 tahun 2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Peraturan ini berbunyi, tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu pilar dalam membangun kondisi perekonomian yang sehat. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik berkaitan erat dengan kredibilitas perusahaan yang menjalankan serta iklim perekonomian di suatu negara. Pesatnya perkembangan industri perasuransian harus didukung dengan iklim yang kondusif. Dalam rangka menjunjung pencapaian iklim usaha yang kondusif serta persaingan usaha yang sehat, maka penting bagi industri perasuransian untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh industri perasuransian tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam menangani resiko apabila penerapan tata kelola perusahaan perasuransian dapat berjalan dengan baik, maka manajemen resiko juga akan berjalan dengan efektif. Tujuan tata kelola perusahaan yang pertama yaitu mengurangi terjadinya masalah-masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan. Yang kedua, saling percaya antara pemilik dana dan pengelola perusahaan yang sudah diatur dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang baik diharapkan akan mendorong kinerja perusahaan agar lebih meningkat lagi. Yang ketiga yaitu penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan akan mengurangi praktik-praktik yang tidak sehat seperti perdagangan orang dalam. Yang keempat yaitu penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan akan mendorong persaingan yang sehat seperti keterbukaan dalam informasi. Berikut adalah penerapan tata kelola perusahaan yang diterapkan oleh Bank NTB Syariah. Bank NTB Syariah selaku bank umum syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sehingga mempunyai peran penting dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya, di mana dalam melaksanakannya Bank NTB Syariah sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
dan menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap langkah usaha bank demi kepentingan stakeholder. Prinsip-prinsip utama tata kelola bagi Bank Umum Syariah pelaksanaan GCG atau tata kelola perusahaan didasari oleh prinsip-prinsip GCG yang berlaku, yang meliputi 5 aspek. Yang pertama, keterbukaan. Bank memberikan informasi tentang visi, misi, sasaran usaha, strategi bank, kondisi keuangan, susunan pengurus, penjabat eksekutif, pengelola resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dalam diperbandingkan serta dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kepentingannya. Prinsip-prinsip keterbukaan ini tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan yang berhak untuk memperoleh informasi tentang kebijakan yang telah ditetapkan bank. Yang kedua, akuntabilitas. Bank meyakini bahwa semua orang atau organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam implementasi GCG atau tata kelola perusahaan. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang telah disepakati, konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha, dan strategi bank. Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ bank yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi bank yang menetapkan kompetensi kepada organ tersebut sesuai tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, tanggung jawab. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Bank peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar. Yang keempat, profesional atau independensi. Bank menghindari dari benturan kepentingan, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, dan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Bank mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Bank memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Yang kelima, kewajaran. Bank memperhatikan kepentingan stakeholder berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban. Bank memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank. Bank memperhatikan hak-hak dan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham. Dalam rangka meningkatkan penerapan praktik GCG atau tata kelola perusahaan secara menyeluruh di Bank NTB Syariah seperti yang diisyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank NTB Syariah telah merancang dan menyempurnakan pedoman kebijakan serta panduan implementasi GCG sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang pelaksanaan GCG di Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.